Agak kasihan Dedi, 8 bulan temangi dahar. Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar? Apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy terhadap masyarakat sekitar? Banyak banget itu kenyataannya, cekcok sama suami. Karena emang nggak kerja lagi. Kan sampai banyak janda-janda di sana. Kang Deddy Mulyadi, aneh ulang ke Bapak. Kemari ayah kebanjiran bencana alamnya, ayah gunung-gunung longsor. Bapak kemana baik gitu kan? Kan seru berhenti dia ge, masih kena anak-anak Bapak gitu, warga-warga Bapaknya. Yang menjadi korban dari tanah longsor. Bila terjadi hujan ataupun daerah-daerah Baru kemarin nih ramai protes, sekarang warga malah memohon meminta bantuan setelah longsor memakan korban. Kemarin sempat ramai demo dan kritik ke pemerintah daerah. Tapi sekarang situasinya berubah drastis setelah bencana longsor yang terjadi di Bogor. Agak kasihan Dedi, sudah 8 bulan temangi dahar. 8 bulan nggak makan. Doang yang minta tim mak. Barangnya heuleungeun mereka. Hebat betul nih orang. Kali namanya kalapa gitu teas. Jelema naleor kabeh nu ngalana. Bangsa si doyok si kadir. Viral ini mah. Besok ada nggak ya buat bayar ini? Buat bayar motor? Banyak banget itu kenyataannya, cekcok sama suami. Karena emang nggak kerja lagi. Nggak bisa kecukup juga sih, nggak bisa nutupin juga kebutuhan. Karena kan ada bayar ini nggak bisa juga kecukup. Utang harus dibayar, utang emo, utang cicilan ini itu. Apalagi motor kan gede banget sebulannya. Jangan kita udah 7 bulan, kita tadi cuma 1 kali keluarnya. Ya mau gimana lagi? Habis tabungan habis, simpanan emas habis, yang harusnya buat anak sekolah dipakai sehari-hari. Oh berarti sebelum ditutup itu mungkin hutang-hutang bisa ditutup ya? Bisa, alhamdulillah Pak, nggak kemungkinan. Apa yang namanya bisa kecukup, Anda kecukup. Kalau menurut saya ya, kerja di mobil kecukup, bisa lah saya, tapi nggak tahu ya orang lain. Kalau bagi saya alhamdulillah kecukup. Hutang emok, hutang motor kecukup, alhamdulillah. Nah sebelum ditutup sama sudah ditutup itu pendapatannya biasa. Aku sehari dikasih suami, sisa hari 150. Kadang kamu lancar banget nih, lancar banget, gak ada kendala di jalan, ban, 200. Sama sekali. Berapa terakhir pendapatan kompensasi itu kapan sih? Januari. Kerjanya kurang meyakinkan. Kemarin lebaran nggak ada sama sekali. Nggak ada, terus harusnya udah selesai ini, udah selesai kompensasi. Karena cuma 1 kali ternyata. Baik Januari sampai bulan Mei ini nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Bu, ibu bersama warga lain datang ke demo karena ini mau tutup aja kan? Ya kalau semisalkan bisa dibuka ya buka. Kalau semisalkan memang nggak bisa dibuka ya kasihlah lapangan pekerjaan buat suami-suami kita yang tadinya bekerja sekarang menganggur. Kalau belah kasih pekerjaan yang layak, yang halal. Terima kasih. Bahkan sampai banyak janda-janda di sana. Banyak. Akhirnya terlahirlah kriminalisasi. Yang saya miris itu anak yatim, Pak. Terjun langsung mengutin batu, geprekin batu kecil-kecil seperti itu. Kita bantu dong. Kalau dari data yang ada itu kurang lebih 19.000. Katanya, kakak, sebetulnya kalau estimasi saya itu puluhan ribu. Nyampe di kisaran itu 40 sampai 50 ribu. Aduh, makin banyak lagi Iya, dari jadi tiga data. penyatakan. Kenapa? Ya. Kenapa ini masih waktu itu banyak data susulan ya? Yang awalnya itu 6.000 tambah lagi. Karena waktu itu mintanya dadakan gitu. Permintaan dari pemerintah kepada pemerintahan desa yang paling bawah itu dadakan, mendadak mintanya. Jadi di waktu yang sangat singkat harus segera terkumpul gitu kan, nggak begitu. Mendesak ini kan harus segera dikumpulkan dulu, didata dulu semuanya. Makanya kalau estimasi saya mungkin di perkiraan 40-an ribu ya. Nah itu untuk dapat sektor ekonomi Minimal ya, iya minimal itu 40 ribu. Pertama ya, yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Jadi begini, dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan, tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Jadi ada Kalau 18.000 tidak diberi, maka akan begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang ngajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali. Karena jumlahnya itu dimasukkan semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja
tambang dimasukkan harus menerima. Ya kita penuhi. Nah kalau sudah dipenuhi kan kewajiban kita sudah selesai. Ini kan sebenarnya disebut kerja di sektor tambang, kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Gitu. Kan ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur parung panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Dan itu jumlahnya juga kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya, kan gitu loh. Nah pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat parung panjang lagi. Kalau lewat parung panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang parung panjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan. Yang berikutnya, pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi. Berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40 juta sampai 40 ribu sampai 50 ribu per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenagakerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang ngasih. Gitu loh. Udahlah kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang gitu. Tapi ada permintaan dari Pak Bupatinya mau dibuka lagi Pak? Ya, pertama bahwa membuka tambang izin lokasinya ada kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Target kami adalah 2026. Pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100%. Pembangunan jalan khusus tambang tahapannya sudah masuk dalam penetapan lokasi yang sudah kami kirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat penetapan lokasinya sudah ditetapkan, disahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami langsung melakukan appraisal. Target kami adalah 2026. Pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100%. Maka tahapan pembangunan dapat segera dilaksanakan. Ini salah satu solusi, salah satu kebijakan yang kami ambil bersama pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor untuk mencari jalan tengah. Sehingga pada saat tambang dibuka kembali operasionalnya, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kang Deddy Mulyadi, aneh urang ka Bapak. Aya masyarakat di Kecamatan Cigudeg boga dosa naon ka Bapak? Kamari aya kebanjiran bencana alamnya, aya gunung-gunung longsor. Bapak kemana baik gitu kan? Kan sarua meureun di dieu ge masih kene anak-anak Bapak gitu, warga-warga Bapaknya. Kemana baik Pak? Apa masalah tambang Pak? Karena masalah tambang. Aduh Pak, kemana baik ya? Sarua ya masyarakat Bapak. Ini warga Cigudeg. Bapak kanu lain mah bisa datang. Ayo ke warga di Kecamatan Cigudeg kemana baik Pak? Can pernah ka dieu. Ih, ampun ya. Kemarin perwakilan sekarang minta tolong. Warga Bapak nunggus kebanjiran, nunggus jalanan terputus longsornya. Wah iya Bapak kabar baik. Aduh, kumaha Pak? Linmas di Desa Petir yang menjadi korban. Tadi kita berkunjung ke Desa Petir di Kecamatan Dramaga. Kita sampai pukul 1 dini hari dan tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Bogor turut berduka cita atas meninggalnya salah satu tokoh hebat, salah satu linmas di Desa Petir yang menjadi korban dari tanah longsor. Nah tentunya kami pun menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, intensitas hujan masih cukup tinggi. Apabila terjadi hujan ataupun daerah-daerah yang rawan longsor, untuk kita menghindari terlebih dahulu. Dan tapi tentunya kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Kecamatan Dramaga, pemerintah desa, warga masyarakat yang bahu-membahu, gotong royong bersama-sama untuk menangani permasalahan ini. Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar? Belajar dari kasus Rumpin, kasus Renghas Jajar dan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun
ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar. Ketika baru sebentar tambang ditutup, semua orang sudah berteriak, ditagih oleh bank keliling atau bank emok. Infrastruktur di sekitar desanya hancur. Kemudian yang paling dekat kasus adalah warga yang kebetulan anggota Linmas yang mengaku hanya makan kelapa. Dia tiap hari kuli mikul batu dimuatkan ke truk. Ternyata rumahnya pun mau roboh. Padahal dia termasuk kategori aparat desa, tugasnya sebagai Linmas. Dari situlah kita belajar bahwa seringkali rakyat dijadikan ujung tombak untuk melakukan protes terhadap sebuah kegiatan. Ketika tambang ditutup, pengusaha diam. Yang maju adalah masyarakat, baik supir truk maupun kuli-kuli lainnya termasuk pedagang kecil. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy terhadap masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencarian? Solusinya sudah saya sampaikan, direkrut menjadi tenaga di kantor dinas PU, PSDA, dan kegiatan lainnya yang tugasnya adalah membantu pembangunan infrastruktur jalan dan jangka waktunya bisa sangat lama. Karena kegiatan-kegiatan kebersihan, pembersihan, dan pemeliharaan jalan dilakukan dalam setiap hari. Itu solusi pertama. Solusi-solusi lainnya kami sudah menyiapkan juga. Saya katakan, dana untuk modal usaha bagi masyarakat. Dan ini menjadi concern kami. Untuk itu, tak ada kebijakan yang tanpa saya perhitungkan. Saya berpihak pada kepentingan masyarakat, saya akan berjuang dengan kepentingan rakyat, dan saya tidak mau masyarakat dijadikan ujung tombak menghadapi pemerintah yang secara konsisten menjaga lingkungan dan menjaga derajat ekonomi rakyat kecil. Mohon sabar untuk semuanya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan skema-skema dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan. Gubernur Deddy Mulyadi tolak buka kembali izin tambang di Parung Panjang, Bogor. Setelah baca berita ini, sekarang gue makin paham kenapa Deddy Mulyadi nolak tambang Parung Panjang dibuka lagi. Karena salah satu penyebab konflik ini adalah data kompensasi yang gak sinkron. Pekerja tercatat sekitar 3.000 orang, tapi yang ngajuin kompensasi 18.000. Itu bukan selisih, itu mah udah beda dunia. Di tengah orang lagi susah, selalu ada yang ikut nyelip. Heran banget gua. Yang harusnya bantuan buat pekerja berubah jadi ajang rebutan. Yang beneran kerja malah harus berbagi sama orang yang tiba-tiba merasa berhak. Yang kayak gini bukan lagi menyelam sambil minum air. Ini mah udah buka warung di dalam laut. Kalau datanya aja udah bisa dimanipulasi, yang dirusak nanti bukan cuma tanah, tapi rasa keadilan. Bahkan nih, ada salah satu warga yang kehilangan nyawanya. Dan di tengah kondisi itu, banyak yang berharap langsung bantuan cepat datang, termasuk langsung meminta perhatian ke Kang Deddy Mulyadi. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya guys, karena bencana seperti ini memang gak ada yang diinginkan oleh siapapun. Tapi yang terpenting keselamatan dan bantuan untuk warga yang terdampak. Menurut kalian gimana nih respon pemerintah dan pihak terkait atas terjadinya musibah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa selalu support channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. See you!